definisi sistem. Di sini ingat-ingat lagi ada elemen, jadi banyak elemen, baik itu entitas ataupun sistem yang lebih kecil, di mana kemudian elemen tersebut berinteraksi. Interaksinya bisa macam-macam, bisa selaras, bertolak belakang, bergabung atau terurai. Kemudian mereka secara simultan berusaha untuk mewujudkan tujuan tertentu. Baik itu tujuan masing-masing elemen atau stakeholder, atau tujuan besar sistem. Ya kan? Jadi membayanginya, jadi jangan hanya membayangkan sistem punya satu tujuan, bahwa setiap anggota dalam sistem punya berusaha untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jarang sekali terjadi seperti itu. Pahami itu ya, bahwa kemudian setiap aktor dalam sistem, setiap elemen dalam sistem punya purpose-nya masing-masing, punya interest-nya masing-masing yang membuat interaksinya menjadi kompleks. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya kemudian memodelkan sistem menjadi sangat menarik, menantang juga. Memodelkan. Jadi kita ngomongin memodelkan sistem. Kita sudah tahu sistem seperti apa, gambaran besarnya. Model itu sendiri adalah representasi yang sederhana dari sistem nyata. Itu yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sistem. Nanti kemudian kalau misalnya kita sudah bisa melakukan pendekatan sistem, kita akan bisa menggali, bisa membangkitkan alternatif solusi untuk permasalahan di sistem yang kita amati. Duanya, baik ya. Kita mau memodelkan, sudah kenal sekali dengan gambar ini, mesti menetapkan ruang lingkup sistemnya. Ruang lingkup sistemnya, siapa stakeholder-nya, kemudian kita punya ideal, solusi yang ideal, yang ternyata dibatasi oleh constraint, batasan sistem yang dimiliki oleh sistem itu sendiri. Sehingga yang membuat kita menyempitkan solusi itu menjadi solusi yang sesuai dengan konteks, bukan solusi ideal yang general. Nah, kita juga bisa membangkitkan beberapa alternatif solusi. Yang alternatif solusi itu juga kemudian akhirnya dibatasi oleh sistem. Hari ini kita nggak akan banyak ngobrol ya, kalian lebih aktif mendengarkan. Oke, Dayin. Baru mau ngomong. Gimana, Dayin? Di slide sebelumnya, Bu. Sebenarnya ini pertanyaan lama, Ibu, tapi baru saya ingat, Bu. Ini kan awalnya kan as is model, Ibu. Habis itu ke solve B model. Itu ada kayak constraint limitasi menjadi to B model ya, Bu. Iya. Dari to B model kan ke core B model ya, Bu. Itu kok kenapa nggak ada panahnya, Bu? Kayak aliran panah. Dari to B model nggak to B model. Jadi ya, nggak ada hubungannya ya. Bisa berhubungan, bisa nggak. Kalian bisa membangkitkan beberapa alternatif solusi. Panah kemana yang diharapkan, Dayin? Dari to B model ke core B model. Oke. Jadi di sini emang nggak ada panahnya karena dia sebenarnya si pemodel membangkitkan beberapa alternatif skenario solusi. Jadi ini kayak solusi pertama, gitu kan. Kemudian dia bisa membangkitkan solusi yang lain yang berbeda. Jadi kan satu permasalahan bisa punya berbagai solusi ya, tergantung perspektifnya, tergantung constraint yang mau diambil yang mana. Nah itu bisa jadi constraint antara yang proposed solution dengan alternative solution ini beda. Constraint yang mau dipertimbangkan, pembatasan yang dipertimbangkan. Ini dua alternatif yang berbeda ya, makanya nggak ada panahnya. Pendekatan sistem, mungkin diulangi lagi, pendekatan sistem itu kan tujuannya membangkitkan alternatif solusi untuk dipilih mana yang paling optimal. Ya, itu ya. Kalau misalnya kalian nanti lihat slide-nya di konsep dekomposisi, gitu kan. Di dekomposisi itu kalian membreakdown sistem, kemudian mempelajari sistem dari hal-hal yang kecil-kecil, fokus pada bagian-bagian kecil sistem, subsistemnya, membangkitkan solusi pada setiap subsistem, sehingga mungkin akan muncul banyak alternatif solusi. Ini kita kan mulai belajar dari elaborasi pendekatannya di bab yang ini. Pahami Dayin ya, dan teman-teman yang lain juga? Oke, jadi ini membangkitkan alternatif solusi untuk dipilih yang lebih baik, yang paling optimal.
mengulangi langkah pemodelan, barangkali lupa, kita mulai dari mission analysis, yang minggu kemarin sudah ya, sampai selesai mengidentifikasi requirements. Sudah dibaca belum? Sudah selesai minggu kemarin. Sudah selesai belum? Sampai mana? Yang kebutuhan itu, requirement. Sampai kebutuhan. Yeah. Sampai tools yang digunakan untuk memodelkan? Lupa belum dibaca. Ada yang lain masih ingat? Ada alat yang bisa digunakan untuk membedakan sistem, ada 3 kalau nggak salah. Rich picture yang pertama. Kemudian mind map ya Nanda, mind map. Udah ingat? Yang ketiga. Kayak apa? Narasi ya? Nanti baca ya pakai narasi. Udah jago kan bikin mind map? Sudah jago hardisip. Tahu ya cara mengambil inti dari permasalahan, mencari kata kunci dari kalimat ya untuk dituliskan di mind map yang membuat kalian mudah mengingat konsepnya. Oke. Mengambil ide, mencari ide yang penting itu butuh latihan membaca. Ya. Oke, nanti kapan-kapan kita latihan membaca ya. Jadi kemudian ya minggu lalu sudah sampai di stakeholder need and requirement, kemudian sampai ke ini ya, membuat scientific model, mengembangkan konseptual model, mengembangkan konseptual model dengan menggunakan pakai rich picture bisa, pakai mind map bisa, pakai narasi juga bisa. Ini kemudian dikembangkan untuk menentukan system of interest. Sistem of interest. Masih ingat gambar ini ya? Mulai dari metasistem, kemudian ada menentukan system of interest-nya di mana. Ya. Langsung. Nah, sampai akhirnya kita menentukan problem domain atau ruang lingkup analisis. Ya, kemarin sudah dibahas juga definisinya seperti apa. Sampai di sini, lah kemudian kita baru bisa mengembangkan model. Ini salah satu prinsip untuk mengembangkan model adalah dengan menggunakan elaborasi. Elaborasi itu memodelkan mulai dari yang sederhana. Kemudian secara bertahap ditambah detailnya, ditambah kompleksitasnya, sampai diperoleh model yang lebih representatif sesuai kenyataan. Misalnya, kalian misalnya bikin model pengaruh pandemi terhadap pengaruh pengaruh studi pengaruh belajar di rumah itu kan terhadap pemahaman siswa bukan ya, misalnya seperti itu. Kira-kira apa variabel yang berpengaruh yang menyebabkan pemahaman mahasiswa atau siswa naik atau turun? Variabel apa? Belajar. Waktu belajar misalnya. Ya, misalnya jam belajarnya. Misalnya jam belajarnya. Nah, itu ditambahkan dulu satu, diuji. Pengaruh jam belajar terhadap tingkat pemahaman siswa. Tingkat ini kan diukur ya. Misalnya dari nilainya, bisa diukur kan. Misalnya dari nilainya, atau mungkin dari nilai UTS, nilai UAS, atau saat dia mengerjakan tugas. Nah, itu tingkat pemahaman diukur seperti itu. Dimulai dari satu variabel. Waktu belajar misalnya. Kemudian ditambah lagi, misalnya sudah ketahuan nih, hubungan antara, sudah dapatkan gambaran hubungan antara waktu belajar di rumah dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian ditambah lagi variabelnya. Apalagi? Media pembelajaran, Bu. Media pembelajaran. Dilihat pengaruh media pembelajaran terhadap tingkat pemahaman siswa.
Sudah diketahui pengaruhnya tingkat media pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa, kemudian dilihat juga pengaruhnya antara dua variabel ini secara bersamaan terhadap tingkat pemahaman siswa. Tambah kompleks hubungannya. Kemudian dilihat juga pengaruhnya apakah ada interaksi antara variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Apakah variabel tingkat belajar itu berpengaruh terhadap media pembelajaran, atau mungkin apakah media pembelajaran dipilih bergantung pada jam belajarnya mahasiswa. Mulai kompleks dia. Baru 3 variabel baru 2 variabel, 1 dependent variabel. Makanya elaborasi itu mulai dari yang paling sederhana, 1 plus 1, kemudian tambahkan lagi, masukkan lagi 1 variabel, masukkan lagi 1 variabel, dan seterusnya. Sampai kemudian dia menjadi sistem yang lebih kompleks yang dianggap representatif untuk mencapai tujuan pengamatan dari model tersebut, pengamatan sistem. Nah, perhatikan bahwa kemudian penggunaan asumsi dalam model itu harus memenuhi persyaratan. Dia harus konsisten, independen, kemudian juga ekuivalensi dan relevansinya dengan sistem itu sendiri. Prinsipnya jelas ya, nambah sedikit-sedikit, menambah variabel satu demi satu ke sistem yang kita amati, ke sistem yang kita pelajari. Prinsip elaborasi seperti itu. Ya. Kemudian ada juga namanya prinsip iteratif. Iteratif. Ya, ulang-ulang ya. Bolak-balik alprok ya, algoritma programan. Ya, beriterasi. Itu yang dilakukan juga di pemodelan. Kalian dalam mengembangkan model itu tidak linear, tidak mekanistik dan tidak linear. Jadi jarang sekali A dan B itu hubungannya linear. Misalnya tadi bahwa kemudian semakin banyak jam belajar siswa, semakin tinggi tingkat pemahaman, semakin baik tingkat pemahamannya. Apakah selalu seperti itu? Enggak kan? Ada kondisi-kondisi yang kemudian menyebabkan jam belajar mungkin tidak menghasilkan tingkat pemahaman tingginya jam belajar, tidak menghasilkan tingkat pemahaman yang baik. Misalnya seperti itu. Itu kan harus tidak selalu linear, tidak selalu mekanistik. Maka jika A maka B, enggak seperti itu. Maka kemudian dia harus dilakukan proses yang berulang. Pengembangannya itu harus dilakukan secara iteratif, pengembangan modelnya. Kalau misalnya ditambahkan variabel, apakah masih hasilnya linear? Misalnya, terus dicek. Jadi proses iteratif ini diawali dari model awal yang dibuat berdasarkan hipotesis, berdasarkan dugaan. Saya menduga bahwa jam belajar mahasiswa itu berpengaruh pada tingkat pemahaman mahasiswa di suatu mata kuliah. Saya menduga bahwa minat baca mahasiswa berpengaruh pada tingkat pemahaman mahasiswa. Misalnya seperti itu. Saya menduga bahwa tingkat minat baca mahasiswa berpengaruh pada critical thinking-nya mahasiswa. Itu kan dugaan saya, dan saya pengen menguji itu. Itu kemudian dikembangkan secara bertahap. Tambahkan variabel-variabelnya terus hingga dicapai tingkat kompleksitas representasi. Tambahkan variabelnya, dites lagi apakah pengaruhnya masih sama kalau ditambahkan variabel yang berbeda. Ini kalian bakalan sering main dengan dengan simulasi dan statistik. Menarik sekali. Nah, menarik sekali. Jadi kalau misalnya ketemu, dan kalau misalnya kalian bisa telaten mempelajari, bisa telaten memodelkan, mungkin ada satu level di mana kalian akan tertarik dengan artificial intelligence, AI. Ini kan sebenarnya itu konsepnya, mengembangkan sistem yang bisa belajar sendiri. Itu kan jadi sih menarik. Jadi ada konsep namanya incremental and evolutionary development di suatu pemodelan. Jadi kita biasanya mulai dari konsep of requirements di buku. Jadi kita ada empat kuadran ya. Jadi yang dibentuk oleh sumbu X-nya adalah review, yang ke atas adalah kumulatif cost-nya, dia menyatakan progress. Jadi circle-nya ini, spiralnya bergerak mengikuti arah jam kanan ya, menyatakan progress. Di kuadran pertama, tujuannya adalah untuk menentukan objektif.
dari model, yang di kuadran kedua mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap risiko. Di kuadran ketiga kita punya development and test, pengembangan produk dan pengujian. Kemudian di kuadran keempat merencanakan iterasi selanjutnya. Kita mulai dari yang sudut sini. Kemudian menentukan kebutuhan dari sistem. Akan di ujung sini menentukan kebutuhan dari sistem. Requirement plans-nya apa? Kemudian menentukan konsep operasinya, lalu menentukan kebutuhan perencanaan, lalu mengidentifikasi resiko yang akan muncul. Lalu kemudian dibuat prototipe konsepnya, prototipe modelnya. Dari prototipe model ini kemudian dari hasil pengujian gitu kan ya, dilakukan kembali pengujian. Prototipe satunya kemudian diuji lagi, dilihat hasilnya, ditentukan lagi kebutuhannya apa, dicek berdasarkan requirement-nya, lalu dilakukan verifikasi dan validasi, dan seterusnya. Dari hasil verifikasi dan validasi, ditentukan lagi rencana pengembangannya seperti apa. Dari hasil rencana pengembangan, direview, ditentukan goal-nya, next-nya apa, next step-nya apa. Kemudian dari hasil penentuan objektif, dilihat resikonya apa saja, dianalisis. Dikembangkan prototipenya berdasarkan hasil rancangan tersebut. Diuji lagi, dan seterusnya. Jadi, mulai dari yang simple, sederhana, sampai pengembangan prototipenya ada 3 tahap. Sampai kemudian dia siap untuk dirilis ke pasar atau ke sistem yang lebih luas konsepnya. Ini pengembangnya dikit-sedikit. Jadi barangkali kalau misalnya kalian mengembangkan model, tidak perlu terlalu ambisius, gitu kan. Cukup dari yang sederhana, nanti ditambah sedikit-sedikit. Tapi ada juga yang sangat tidak ambisius, sehingga di level 1 aja udah kelar gitu ya. Saya sudah cukup di sini, Bu, cukup. Ya, seperti itu. Sampai kemudian belum cukup untuk merepresentasikan permasalahan problem domainnya dan solusinya masih sangat prematur. Saya seperti itu juga. Yang enak itu yang pas gitu ya. Yang enak itu yang pas, nggak kurang, nggak berlebih. Ya. Ya gimana caranya biar nggak kurang dan berlebih? Ya elaborasi, ditambahkan, dikurangi, preteli, tambahkan lagi seperti itu. Iterasi sampai dapat yang pas. Gimana cara melakukan elaborasi panduannya? Jangan memperinci model jika dinilai tidak perlu melakukan. Gimana caranya bisa kita menilai apakah ini perlu atau tidak? Ya harus paham sistemnya, harus memahami meta sistemnya, meta modelnya. Makanya saya benar-benar berharap wahai pemegang gelar maha gitu, mahasiswa, mesti rajin mencari tambahan cuan, enggak ya, bukan cuan aja ya, tambahan ilmu di luar. Ya, oke, cuan penting gitu ya, tapi juga knowledge itu important. Kenapa? Biar kalian misalnya mau melakukan suatu problem solving, paham dengan kompleksitas sistemnya, bisa milih mana yang mau dirinci, mana yang nggak perlu dirinci. Bisa pemilih mana elemen yang relevan, mana elemen yang tidak relevan. Yang penting dan tidak penting. Kalian baru bisa milih kalau kalian tahu opsinya. Kalian tidak akan bisa memilih kalau kalian cuma tahu 1 atau 2. Paham ya? Kebayangan ya, kita baru punya pilihan kalau kita punya banyak, gitu kan. Nah, gimana caranya biar bisa milih? Pahami banyak hal. Kalau keberatan membaca, tanya sama ahlinya. Kemudian mengutamakan cara intuitif dan terakses untuk memberikan pengetahuan spesifikasi model dengan lebih detail. Bisa kalian pakai intuisi. Dan bisa pakai intuisi ini kalau berdasarkan pengalaman saya atau intuisi ya. Intuisi itu adalah kecerdasan yang tidak bisa dijelaskan kayak dengan logika. Jadi itu kayak nyambung, harusnya A ke C langsung, tapi ada hubungan dari A ke C yang tidak bisa kita jelaskan dan harus dirunut pelan-pelan.
Itu nggak harus dirunut, tapi boleh pakai intuisi. Di misalnya pakai dugaan kasar sebutnya. Jadi kalian bisa memilih merinci model dengan menggunakan intuisi juga bisa. Untuk melakukan membreakdown model, untuk memspesifikasi model jadi lebih detail. Kemudian bisa juga untuk melakukan elaborasi pada area lokal yang terbatas. Pilih hanya pada beberapa subsistem saja atau pada beberapa elemen untuk dielaborasi, untuk dikembangkan. Kalau kalian merasa bahwa subsistem yang ini penting untuk dielaborasi, lakukan elaborasi. Tidak perlu semuanya. Dan hindari redundansi. Beberapa subsistem mungkin punya karakteristik yang sama. Perlunya kalian memahami karakteristik sistem, perlunya kalian memahami karakteristik subsistem adalah untuk menghindari redundansi. Untuk hal-hal yang sama, nggak perlu diulangi lagi. Ya, nggak perlu dilakukan pemikiran yang berulang gitu. Kemudian tidak perlu menyajikan model perantara yang tidak membutuhkan elaborasi. Nah, ini juga kita nggak perlu create model yang nggak perlu dielaborasi. Jadi kemudian secara umum kemudian ada beberapa prinsip elaborasi dalam pemodelan. Ada 6 iteratif. Jadi kalian harus ulang kembali. Jadi satu model dilihat lagi dari awal relevansinya, ditambahkan lagi. Jadi prosesnya iteratif ya, bolak-balik. Kemudian incremental ditambah sedikit. Evolutionary, kenapa terjadi evolusi? Ada penambahan elemen, ada penambahan subsistem, berarti ada interaksi baru, ada interaksi yang berubah, sehingga kemudian berpengaruh kepada perilaku sistem itu sendiri. Sistemnya berevolusi. Concurrent apa artinya? Bersamaan. Ya. Jadi kemudian di sistem dalam melakukan elaborasi kalian bisa melakukan penambahan dalam sistem itu secara bersamaan. Subsistem 1, sistem 2 ditambahkan secara paralel, misalnya. Itu bisa dilakukan bersamaan. Diuji secara bersamaan, karena dites, dievaluasi secara bersamaan. Kemudian hasilnya pun nanti tergantung ya, multiple derivatives. Jadi, bahwa kemudian dalam memodelkan, itu sangat dimungkinkan hasilnya berbeda-beda. Memodelkan sistem akan ada hasil yang berbeda tergantung kepada bagaimana kalian setting parameternya, kalian kemudian misalnya gini, parameter variabelnya sama semua, tapi nilai variabelnya itu berbeda. Misalnya dipasang ke ekstrim minimal atau ekstrim maksimal atau rata-rata, bisa jadi hasilnya beda-beda, multiple deliveries. Itu kalian belum merombak, belum mengganti elemen-elemen dalam sistem ya, baru ganti value-nya aja. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian, kalian membuat keputusan berdasarkan evidence and risk. Jadi, apakah kalian akan menambahkan elemen baru? Apakah kalian akan melakukan incremental menambahkan variabel baru? Apapun yang dihasilkan dari sistem itu, keputusannya dibuat berdasarkan apa? Jadi kalau misalnya kalian memodelkan gini, kalian memodelkan sistem, interaksi dalam sistem, biasanya ada output, ada value-nya. Misalnya tingkat pemahaman mahasiswa, gitu ya. Tingkat pemahaman mahasiswa. Dipengaruhi oleh apa saja, itu ada angkanya keluar, apa yang berpengaruh. Nah, pengambilan keputusan bahwa apa yang mau dilakukan untuk meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa itu dibuat berdasarkan hasil dari pemodelan tadi. Begitu.
Jadi apa sih yang berpengaruh signifikan untuk meningkatkan, atau pada kondisi apa kemudian tingkat pemahaman mahasiswa akan menurun drastis? Pengambilan keputusannya dibuat berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan dari hasil pemodelan. Ingatkan lagi ya, model itu adalah kayak kalkulator, alat hitung. Nah, alat hitung itu keluar angka itu akan digunakan sebagai evidence untuk mengkalkulasi resiko, mengambil keputusan apa yang harus dilakukan jika angka yang keluar 2 atau 4. Kalau 2 maka hasilnya mungkin baik, maka yang dilakukan adalah apa? 4 mungkin hasilnya tidak baik, maka yang dilakukan adalah apa? Itu model. Kalkulator model itu. Contoh nih, melakukan elaborasi dalam sistem. Ini adalah causal diagram urban dynamics, dinamika urbanisasi ya. Nah, nanti kalian kenalan sama model seperti ini. Ini dibuat dengan sistem dinamik namanya. Jadi memodelkan sistem dinamis. Sistem dinamis mata kuliah pilihan sepertinya. Ya, cerita aja. Ini sangat populer pada eranya untuk memodelkan sistem yang dinamis. Karena pada dasarnya, kecuali sistem itu dievaluasi, biasanya sistem itu dievaluasi. Sistem itu diisolasi, biasanya sistem bersifat dinamis. Ini contoh sistem dinamis tentang populasi. Populasi itu dia akan bertambah bergantung kepada tingkat kelahiran dan berkurang tergantung kepada tingkat kematian. Ya kan? Jadi populasinya berubah-ubah setiap detik, setiap saat bergantung kepada tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Tingkat kelahiran menambah jumlah populasi, tingkat kematian mengurangi jumlah populasi. Populasi yang bertambah itu akan meningkatkan birth rate. Populasi yang bertambah juga akan meningkatkan death rate, tingkat kematian. Kebayang ya? Contohnya seperti ini. Birth rate atau tingkat kematian, tingkat kelahiran bergantung kepada fractional birth normal rate. Jadi tingkat kelahiran normal. Tingkat kelahiran normal. Fraction itu semacam konstanta yang menentukan tingkat kelahiran normal. Kemudian death rate-nya dipengaruhi juga oleh, ini adalah kita menentukan variabel sendiri, ditentukan oleh fractional death normal rate. Konstanta yang menentukan kecepatan kematian, tingkat kematian. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini pakai software namanya fencing gitu ya. Kita akan bisa melihat bahwa population sebenarnya seperti ini. Populasi ini dipengaruhi oleh birth rate, keluarnya death rate. Nah, kalau ini ibaratnya keran ini kalau dipengaruhi oleh besarnya fractional birth rate, dan keran ini dipengaruhi oleh besarnya fractional death rate. Jadi keran itu kan bisa dikecilkan, bisa dibesarkan ya, saluran airnya, volume air yang keluar. Nah, ini adalah rate-nya. Ditambah selain itu, populasi itu juga dipengaruhi, populasi di suatu daerah dipengaruhi oleh imigrasi, tingkat imigrasi, dan tingkat outmigrasi, migrasi keluar, migrasi masuk. Ya, sehingga kemudian kalau ditambahkan, sistemnya menjadi lebih kompleks, bahwa kemudian populasi dipengaruhi ada 4 variabel, di mana setiap variabel punya satu variabel yang mempengaruhi. Kemudian kita kembangkan lagi elaborasi. Ini bisa dikembangkan lagi. Ini kemudian kalau misalnya jadi model sistem dinamis, belum kenalan kalian bentuknya seperti ini. Nah, atau mungkin ini ada model ready to sell housing. Jadi rumah yang siap untuk dijual. Itu tingkat jumlahnya, besaran jumlahnya dipengaruhi oleh besarnya konstruksi perumahan dan rumah yang terjual. Nah, rumah yang siap dijual, inputnya dipengaruhi oleh banyaknya konstruksi perumahan dan dikurangi oleh
rumah yang terjual. Rumah yang terjual itu dipengaruhi oleh jumlah permintaan rumah. Jumlah permintaan rumah besarnya dipengaruhi oleh jumlah populasi. Semakin besar populasi, semakin besar permintaan rumah, semakin besar juga tingkat penjualan rumahnya. Hubungan seperti ini bisa kita kembangkan sendiri berdasarkan common sense, common knowledge ya. Walaupun pada beberapa kasus hubungan ini mungkin perlu diuji. Oke. Dikembangkan lagi misalnya dari yang tadi ada sekian variabel, ready to sell housing, rumah yang siap dijual, itu juga bergantung kepada unoccupied housing, rumah yang tidak ditempati. Jadi selain ada housing construction, dia juga dipengaruhi oleh rumah yang tidak ditempati. Rumah yang tidak ditempati ini bergantung kepada apa? Rumah yang ditempati. Jadi kalau misalnya rumahnya unoccupied housing, kemudian jadi berubah status menjadi rumah yang siap dijual, kemudian rumahnya terjual, lalu kemudian kalau sudah terjual maka rumahnya ditempati, dia akan mengurangi jumlah rumah yang tidak ditempati. Kebayang nggak mutunya? Pengaruhnya, interaksi antar variabelnya kebayang? Masuk akal ya? Ini baru berapa variabel ini. Kemudian occupied housing, rumah yang ditempati itu juga ditambah merupakan ya ada variabel rumah yang disewakan. Jadi rumah yang ditempati akan semakin bertambah jumlahnya, bukan hanya dari hasil penjualan rumah, tapi juga dari hasil rumah yang disewakan. Rumah yang disewakan ini, jadi ada unoccupied housing itu, alternatifnya dia bisa disewakan atau dijual. Kalau misalnya dijual maka dia siap jual lalu ditempati. Kalau dia disewakan maka dia akan menjadi rumah yang disewakan, kemudian dia juga akan ditempati. Ini akan mengurangi jumlah rumah yang kosong. Sementara permintaan terhadap rumah yang dijual dan rumah yang disewakan bergantung kepada permintaan housing demand. Di mana permintaan terhadap housing dipengaruhi oleh populasi. Kalian bisa kembangkan itu sendiri. Terus. Jadi semakin kompleks sistemnya. Tambah, digabungkan semuanya. Dan yang seperti ini, ditambah ini, jadi begini. Elaborasi. Kecil-kecil. Kita mulai melihat ini, dari populasi, pengaruh populasi terhadap permintaan rumah. Dari yang awalnya jumlah populasi, kemudian ada sistem yang tentang penjualan rumah, digabung jadi seperti ini. Bigger system. Tergantung kalian mau mempelajari yang mana. System of interest kalian yang mana. Nah, masuk ke penyederhanaan sedikit lagi. Karena kompleksnya sistemnya kemudian kompleks, kan bisa aja masukin lagi, tambahin lagi death rate ini, kemudian bergantung kepada apa? Jumlah death rate bergantung kepada orang yang sakit, meninggal, orang tua, jumlah manula, jumlah yang sakit, apalagi jumlah kecelakaan, apalagi kemudian jumlah orang yang meninggal karena sakit, dilihat karena sakitnya karena apa? Karena sakit biasa, karena kanker, karena sakit jantung, tambah banyak kan? Ya, bisa kalian kembangkan seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya kalian mau mengamati tentang sistem ready to housing gitu ya, apa relevansinya gitu, tipe penyakit terhadap housing, kan nggak relevan ya, jauh ini. Jadi pilih-milih, ini mesti pilih-pilih. Kalian bisa bebas menambahkan variabel-variabel tambahan di sini. Death rate dipengaruhi oleh apa? Birth rate dipengaruhi oleh apa? Immigration rate dipengaruhi oleh apa? Jadi, tambahkan dulu semua, kemudian sederhanakan. Jadi pada saat membuat model, kadang kita terperangkap dalam kebimbangan. Apakah model tersebut sudah representatif atau belum?
Kalau simple model gitu ya, seringkali model yang terlalu sederhana, kalau misalnya kita jelaskan di materi 2 minggu kemarin itu, mungkin kalau terlalu sederhana, asumsinya banyak, asumsinya besar kalau terlalu sederhana. Jadi model yang terlalu sederhana itu belum tentu representatif terhadap konteks-konteks tertentu. Tapi juga model yang terlalu kompleks itu apakah sudah cukup baik? Juga ini galaunya pemodel. Maka akibat keraguan tersebut, tidak jarang model yang dibuat kadang terlalu kompleks sehingga tidak efisien atau kurang praktis. Sehingga selanjutnya adalah melakukan koreksi terhadap model dengan melakukan penyederhanaan. Gimana cara menyederhanakannya? Misalnya, sistem kompleksitas sistemnya bisa terjadi karena ada terlalu banyak elemen, terlalu banyak state, permasalahannya terlalu kompleks, interrelasinya atau interaksinya antar elemen terlalu membingungkan. Karena memang kalau misalnya mau didetailkan, bukan tidak mungkin setiap elemen dalam sistem punya hubungannya masing-masing dengan elemen yang lain. Atau sequence-nya terlalu panjang. Sehingga kalau misalnya mau menyederhanakan, kita bisa misalkan lebih fokus dengan melakukan eliminasi, membuat segmentasi atau pengelompokan yang punya karakteristik sama atau punya perilaku yang sama, atributnya mirip, boleh dijadikan satu. Dianggap sama. Kemudian boleh juga dilakukan modularisasi. Ya, yang hubungannya itu dikelompokkan berdasarkan fungsi biasanya. Kalau modularisasi. Kemudian atau dilakukan standarisasi terhadap elemen dalam sistem. Boleh juga mengkombinasikan, kalau misalnya dia bisa di-combine elemen-elemennya, langsung aja combine jadi satu. Dianggap jadi satu. Atau diatur ulang. Combine menggabungkan elemen atau interaksi antara elemen. Segmen itu memecah dalam beberapa segmen, lalu memodelkannya secara parsial, jadi memodelkannya berdasarkan subsistemnya. Kemudian dimodularisasi, dibagi dalam beberapa modul, kemudian diintegrasi ulang, atau melakukan standarisasi, mengendalikan elemen atau interaksi dalam batas toleransi spesifikasi tertentu sehingga yang lainnya bisa diasumsikan. Atau juga bisa mengeliminasi yang nggak esensi dihilangkan, yang nggak penting dihilangkan, atau diatur ulang. Diatur ulang ini menyusun interaksi antar elemen dalam arsitektur sistemnya, atau mengganti elemen dengan yang lebih sederhana juga bisa, atau menyederhanakan, memperbaiki atau memodifikasi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ini kalian baru dapat feel-nya nanti ya, kalau sudah mungkin setelah UTS akan ada banyak studi kasus mestinya. Gimana caranya melakukan elaborasi dan dekomposisi sistem. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Recording stopped. Belum. Oke, kalau belum. Saya izin bertanya, Bu. Oke. Oh, maaf nih kamera saya agak error. Jadi ya, Arta, nggak apa-apa. Nah, tadi itu kan di elaborasi itu menghasilkan sistem yang kompleks, bisa dibilang kompleks, model yang kompleks. Tapi setelah kompleks itu disederhanakan lagi gitu. Kenapa nggak dari awal itu buat sistem yang memang fokus dan sederhana ya, Bu? Jadi tidak 2 kali kerja gitu. Ya. Apa ada sesuatu yang khusus kenapa harus dikomplekskan dulu gitu, Bu? Pertanyaan bagus, Arta. Kira-kira kenapa? Ada yang mau menjawab? Ada yang punya pendapat? Ya, Dila. Izin menjawab, Bu, kalau menurut saya dari sisi pandang saya suka menunda-nunda suatu pekerjaan, karena dalam proses pengerjaannya itu nanti akan ditemukan hal-hal lain yang kira-kira dibutuhkan dalam perjalanannya saat sedang dilakukan penyusunannya. Bukan tidak bisa direncanakan dari awal
langsung lengkap semuanya, namun pada saat berjalan pasti akan ada elemen-elemen lain yang menjadi pelengkap dari sistem tersebut. Terima kasih. Thank you Dila. Jadi kayak bakalan ada tambahan-tambahan yang tidak diduga sebelumnya ya, yang perlu dimasukkan ke dalam sistem gitu, sehingga namanya sih dielaborasi dulu aja semua, baru kemudian disederhanakan. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, mirip ya sama Dila ya. Jadi sistem itu, kalau kalian mau modelkan sistem itu amannya memang dielaborasi. Ada satu lagi prinsip dekomposisi. Sama, prinsipnya mirip sebenarnya. Jadi di situ kita diharapkan, ini kayak kalian nulis, ada yang suka nulis nggak? Kayak kalian bales chatting dari crush kalian. Editnya berapa kali? Untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kalian kan harus mengelaborasi berbagai opsi ya. Ya kan? Kalau saya balas seperti ini, apakah sudah oke? Jarang ya. Untuk hal yang penting kita langsung sekali jadi kemudian send gitu ya. Tapi kita akan mencoba untuk mencari berbagai alternatif, mengembangkan berbagai solusi jawaban, misalnya edit lagi, tanda, edit emoji, edit tanda apa aja yang diedit. Itu prinsipnya sama seperti itu, elaborasi. Kembangkan semua solusi, kemudian kita pilih mana yang paling penting, yang mana yang paling relevan, disederhanakan. Bahkan bisa berakhir dengan iya saja gitu jawabannya misalnya. Dari yang panjang gitu, kemudian berakhir dengan ye. Gitu. Entah kenapa gitu, misalnya seperti itu. Sama seperti itu. Ya. Jadi elaborasi itu kita baru akan menemukan opsi yang optimal saat kita sudah punya banyak opsi. Kalau kalian sekali membuat langsung dianggap sukses, kalian perlu elaborasi, perlu mengembangkan lebih jauh lagi mestinya seperti itu. Ya. Jadi jarang sekali, ya tadi makanya disebut iterasi ya, memodelkan tuh disebut dengan iterasi. Jarang sekali kita langsung jadi ahli di satu memodelkan gitu. Nah, yang terjadi itu biasanya memang kita harus melewati step-step, tulis dulu idenya semua, misalnya seperti itu, baru kemudian kita edit. Tuh, itu prinsip elaborasi seperti itu. Mulai dari, cuma kalau elaborasi tadi kan nambah sedikit-sedikit ya. Memang akhirnya biasanya kalau modelkan itu kita buat yang besar lalu kita edit. Masukkan dulu semua lalu kita edit. Kalau elaborasi kita menambahkan sedikit-sedikit sampai kita puas nambahnya, kemudian kita edit. Kalau dekomposisi kita membreakdown sistem menjadi subsistem yang lebih kecil, didetailkan sedetail-detailnya, baru kemudian edit lagi. Ini mana nih yang mau dibuangnya terlalu detail? Tetap seperti itu mekanismenya, memodelkan itu. Ya, kira-kira gitu. Tujuannya apa? Biar kita tahu cara kerjanya sistem. Ya, cara kerjanya sistem itu seperti apa? Kalau interaksinya diganti, outputnya gimana? Kalau kita tahu cara kerjanya sistem sedetail mungkin, kita akan tahu mana yang ibaratnya core prosesnya sistem kita, yang inti itu di mana. Hanya dengan misalnya menggeser satu variabel, itu bisa berdampak pada seluruh sistem. Sekian sekali. Itu yang kita harapkan, tapi jarang terjadi memang. Ya. Nah, yang kita harapkan itu cari satu, gerakin satu, efek ke semua. Oke. Ada lagi pertanyaan? Belum? Kemudian ya, saya cepat ya. Nggak pakai diskusi banyak-banyak soalnya ya. Ada? Belum ada? Oke. Jadi ini terakhir, kemudian nanti ada satu, saya upload juga video untuk verifikasi dan dekomposisinya di VLM. Akan ada tugas juga nanti dikumpulkan. Sudah keluar belum jadwalnya UTS-nya kapan? Hari apa? Belum ya? Belum tahu? Nanti dicek. Kalian belum pernah ada tugas kan ya? Belum. Belum Ya. Ibu. Tak kasih tugas kelompok aja nanti ya. Gampang. Terus untuk UTS-nya, saya belum tahu formatnya seperti apa. Just in case
yang jadi kata kunci dalam memodelkan sistem. Soalnya adalah relevansi. Problem domainnya kalian pilih apa, maka kemudian stakeholder yang relevan dengan problem domain itu siapa, sampai solusi akhirnya itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Berpikir konsisten dari awal sampai akhir. Jadi kalian diharapkan bisa mengeliminasi yang tidak penting dan memilih yang penting dari berbagai alternatif yang ada. Ya, paham ya? Kuncinya itu. Jadi semoga ya. Nanti kita lihat soalnya seperti apa, tergantung Bapak Ibu dosen yang lain juga. Baik, kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, kerjasamanya selama di kelas saya. Maaf kalau banyak kurangnya. Feedbacknya ditunggu untuk mata kuliahnya, baik untuk mata kuliahnya ini maupun untuk sistem mengajarnya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. 1, 2, 3.